Saudara-saudara, kehidupan kita, pagi hari ini kita akan belajar, kehidupan kita itu seperti perjalanan kita membangun sebuah bangunan, saudara. Jadi kita ini saat ini sedang membangun bangunan, ya. Apapun yang kita lakukan, ya kalau dalam pribadi kita, dalam pernikahan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, apapun juga saudara, kita seperti membangun sebuah bangunan. Dan pagi hari ini kita mau belajar ada dua hal yang kita mau perhatikan ketika kita membangun bangunan, saudara. Dan yang pertama yang perlu kita perhatikan ketika membangun bangunan adalah fondasinya. Ya. Kalau hidup kita adalah bangunan yang kita bangun, maka kita harus perhatikan fondasinya. Nah, kita akan lihat sebuah cerita dari Matius 16. Matius 16, suatu hari Tuhan Yesus sampai di satu tempat di daerah Kaisarea Filipi, ya, dalam Matius 16 dari ayat yang ke-13, dan dia bertanya kepada murid-muridnya, dia bertanya, kata orang siapakah anak manusia itu? Kemudian murid-muridnya menjawab, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada orang yang mengatakan engkau Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Tapi ayat 15 ini saudara. Ayat 15 Yesus masuk kepada pertanyaan yang kedua, pertanyaan yang lebih dalam lagi. Yesus berkata gini, lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Ya, bukan kata orang. Apa katamu? Siapakah aku ini? Ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ayat 17, Yesus berkata kepada Petrus, Yesus bilang ini, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Saudara, ini namanya pewahyuan. Pewahyuan adalah sesuatu yang dinyatakan Bapa, bukan manusia. Ya. Bukan pendeta, bukan orang tua kita, bukan teman kita, ya, bukan pikiran kita sendiri, tapi Bapa yang mewahyukan. Hari itu ketika Petrus jawab, dia nggak sadar, saudara. Sampai Tuhan bilang ini jawaban yang ini kamu nggak dapat dari diri kamu sendiri, kamu nggak dapat dari manusia. Bapa-Ku yang di sorga yang menyatakannya kepadamu. Ya. Dan kemudian ayat 18, Tuhan Yesus bilang gini, aku berkata kepadamu, engkau Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat 19 bagus saudara, dibilang gini. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saudara, tadi di dalam ayat yang ke-17, ayat 18 dikatakan ya bahwa bukan manusia tapi Bapa yang menyatakan. Dan ayat 18 dikatakan gini saudara, ayat 18. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Yesus lagi nunjuk batu karang yang mana nih saudara? Yesus lagi menunjuk kepada yang baru Petrus katakan tadi. Bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Tapi perkataan itu datangnya dari siapa? Dari Bapa, dari pewahyuan. Dan Tuhan bilang gini, di atas dasar ini nih, aku mau bangun gerejaku, aku mau bangun jemaatku. Di atas dasar apa saudara? Di atas pewahyuan kita akan Yesus. Atau mungkin bahasanya lebih mudahnya gini saudara, pengenalan pribadi kita tentang Yesus. Karena di awal Yesus tanya siapa aku kata orang gitu ya. Kemudian mereka mulai jawab, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini, ada yang bilang ini. Tapi Yesus kemudian bertanya lagi, menurut kamu siapa aku? Saudara, artinya batu karang yang bisa menjadi fondasi kehidupan kita hari ini adalah ketika kita mengenal Yesus secara pribadi lewat yang namanya pewahyuan, saudara.
Dan pewahyuan ini gak bisa diajarin saudara. Pewahyuan ini belajarnya gak di sekolah. Pewahyuan ini adalah perjalanan kita secara pribadi setiap hari sama Tuhan saudara. Tadi kita nyanyi kita mau kenal Tuhan. Mengenalmu Tuhan, Bapa dan Rajaku. Saudara, perjalanan kita setiap hari adalah mengenal Tuhan, saudara. Perjalanan saudara setiap hari bukan hanya sekedar cari uang, ya, hadapi masalah, ya, apalagi saudara. Ngurusin keluarga, ngurusin anak, ngurusin suami, ngurusin istri. Saudara, perjalanan kita sesungguhnya setiap hari adalah perjalanan untuk mengenal Tuhan. Dan mengenalnya itu secara pribadi. Dan Tuhan bilang gini, di atas dasar ini nih, batu karang ini aku akan bangun jemaatku. Supaya jemaatku, kata Yesus, bukan hanya hidup kata orang. Bukan hanya hidup daripada ya mengenal Tuhan ya gitu-gitu aja gitu loh saudara. Bukan mengenal gitu ya, mungkin hanya sekedar tahu sama Tuhan. Saudara, Tuhan mau setiap hari kita mendapatkan pewahyuan tentang Dia. Dan itu yang menjadi batu karang yang teguh. Suatu hari Yesus sampaikan perumpamaan, ya rumah itu kuat atau enggak, ya ditentukan dari apa? Ditentukan dari dasarnya apa, saudara. Ada yang bangun di atas pasir, ada yang bangun di atas batu karang. Saudara, badai itu kita nggak bisa bilang ini karena kita Kristen kita nggak dapat badai. Saudara, semua orang akan dapat badai, saudara. Hidup ini ada masalahnya gitu loh. Tapi yang membedakan adalah bangunan apa yang kita bangun. Kita lagi ngomong hari 2 bulan ini, hari ini saudara tentang kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bangunan apa yang kita bangun. Yang pertama ini yang perlu kita perhatikan di mana fondasi kita saudara. Apakah fondasi kita adalah pengenalan kita secara pribadi kepada Tuhan. Kita nggak bisa lagi tuh saudara hanya sekedar kata orang gitu ya, kata pendeta. Hari ini Tuhan mau jadi personal, begitu personal untuk kehidupanmu. Tuhan mau jadi begitu pribadi untuk kehidupanmu. Tuhan mau berbicara secara pribadi untuk setiap kehidupan kita. Amin. Pewahyuan tentang Yesus ini ya harus menjadi fondasi kehidupan kita, menjadi dasar kehidupan kita. Saya suka ayat Yohanes 17 ayat 3 ya, boleh kita lihat sebentar Yohanes 17 ayat 3. Saudara percaya bahwa di dalam Yesus kita dapat hidup yang kekal? Amin. Yohanes 17 ayat 3 bilang gini, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Hidup yang kekal itu bukan ngomongin surga atau neraka saudara. Hidup yang kekal itu bukan berbicara kehidupan setelah kematian kita. Hidup yang kekal itu ternyata di sini berbicara tentang mengenal Tuhan sebagai satu-satunya. Boleh sama-sama katakan satu-satunya. Amin. Karena dalam hidup ini masih banyak yang kita mau kenal saudara, benar ya? Masih, kadang-kadang Tuhan tuh belum jadi satu-satunya saudara. Ya. Kita masih mau gini, aku mau mengenal dong hidup jadi orang kaya tuh kayak gimana sih? Aku mau mengenal dong hidup jadi bos tuh kayak gimana sih? Aku mau mengenal dong hidup jadi ini, jadi seperti ini, jadi seperti itu gitu ya. Kayak gimana sih? Saudara, sampai di satu titik saudara bilang aku hanya mau mengenal Engkau satu-satunya. Disitulah bangunanmu tidak tergoyahkan lagi. Disitulah badai gak akan jadi badai yang menggoyangkan engkau lagi. Ya sekarang gini aja saudara, kita ada masalah masih goyah apa enggak gitu loh. Itu ukurannya. Ukuran bangunan kita udah kuat apa enggak, ya. Bukan diukur dari berapa banyak kita ke gereja, bukan diukur dari seberapa lama kita jadi orang Kristen, pendeta apa enggak, pelayanan atau enggak. Saya biarpun saya pendeta gini saudara, kalau saya ketemu masalah masih goyang, itu artinya saya perlu pertanyakan saya kenal Tuhan apa enggak. Bener enggak?
sampai kena masalah, kita cuma bisa mungkin senyum-senyum aja gitu ya saudara. Mungkin sampai itu gak ngaruh lagi dalam kehidupan kita. Kalau itu masih mempengaruhi saudara dan sepertinya saudara sampai gak bisa tidur, sampai makan gak benar cuma karena masalah saudara, berarti dia belum jadi satu-satunya saudara. Amin. Dan ternyata ini perjalanan kita tiap hari. Hidup yang kekal itu bukan tentang, wah kalau hidup kekal berarti aku akan diberkati, aku akan jadi tambah kaya, akan banyak mujizat dalam kehidupanku. Saudara, hidup yang kekal itu ngomongin cuma satu. Saya nggak mau tambahin Injil plus-plus gitu loh saudara. Satu plus-plus, nanti satu habis itu kamu dapat ini, dapat ini, dapat ini. Saudara nggak usah dicari yang dapat-dapat itu. Amin. Ini nggak enak emang gitu loh dengerinnya. Dan mungkin nggak sesuai dengan yang biasa kita suka denger gitu kan. Sukanya kan yang enak gitu loh Pak, pulang ibadah kita yakin Tuhan jawab doa kita, ada mujizat, ada apa. Saudara, sampai Yesus jadi satu-satunya dalam hidupmu. Sampai masalah-masalahmu itu tidak berpengaruh lagi sama engkau. Gitu loh saudara. Ya. Sampai kita bisa nyanyi Give Me Jesus. Saudara, itu nyanyi Give Me Jesus itu ternyata nggak gampang. You can have all this world, yakin. Kita mau bilang sama orang lain, nih kamu punyain deh semua dunia ini. You can have all this world, but give me Jesus. Jadi kayak tukeran gitu loh. Nih aku kasih semuanya, tapi kasih aku Yesus. Gak gampang loh. Tapi itu dasar yang bikin kita gak goyah lagi. Maaf saudara, maaf. Sampai mungkin doanya saudara udah gak ada permohonan doa yang gak enak sih ya. Tuhan tolong anakku, Tuhan tolong kerjaanku, Tuhan tolong kesehatanku. Saudara, saya gak larang saudara minta sama Tuhan ya. Tapi sampai saudara ketika doa, saudara cuma memandang wajah Tuhan dan bilang gini, I want you Lord, give me Jesus, give me you, give me yourself Lord. Udah gitu aja. Sampai mungkin setelah doa itu saudara bilang gini, gak kepikiran tuh sama doa-doa yang lain. Kalau doanya masih list-list doa aja gitu ya saudara. Saya gak bilang ini salah ya saudara, tapi gini loh. Sampai list-list doa itu, jangan sampai itu jadi segala-galanya. Lebih daripada kita menginginkan Tuhan. Kadang-kadang kita cuma harus duduk dan bilang gini, I need more Lord, more of you, more of you. Doa dijawab atau enggak, itu enggak jadi masalah lagi saudara. Sampai situ baru tuh saudara tadi Tuhan Yesus bilang sama Petrus, di atas batu karang ini aku akan bangun jemaatku. Amin. Dan ini tadi saya katakan ini gak bisa diajarin, ini gak ada formulanya saudara. Ini adalah pengenalan kita pribadi dengan Tuhan. Perjalanan kita pribadi dengan Tuhan. Ini dasar. Setelah dasar, yang kedua, dua hal aja saudara pagi hari ini. Yang pertama fondasinya apa saudara. Yang kedua adalah bangunannya kayak gimana saudara. Saudara harus perhatikan bangunannya seperti apa ya, ibaratnya kayak orang bangun rumah, dia harus perhatikan pilih pasirnya kayak gimana, semennya kayak gimana, batunya kayak gimana, mau pakai batu bata apa pakai hebel gitu ya, besinya mau yang ukuran berapa gitu ya saudara. Itu kan bangunannya, benar ya. Nah hidup kita nih tiap hari itu membangun bangunan ini loh ternyata. Kita lihat di dalam 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat 10 sampai ayat 13. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai apa? Seorang ahli bangunan yang cakap, telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan, apa saudara? Bagaimana ia harus membangun di atasnya. Tadi kita tahu dasarnya Yesus, pengenalan kita sama Yesus. Tapi setelah itu kita juga harus memperhatikan bagaimana kita membangun di atasnya.
Siapa yang membangun di atasnya itu juga harus saudara perhatikan loh. Amin. Gak bisa semua orang saudara izinin bangun di atasnya saudara. Oke, ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu siapa saudara? Yesus Kristus, ini dasarnya, ayat 12. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan, nah ini kemudian bangunan ini mulai beda-beda nih saudara, bahan pembangunnya. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kemudian ada kayu, rumput kering atau jerami, ayat 13. Kita baca sama-sama yuk ayat 13, 1, 2, 3. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Saudara, sekali kelak apa yang kita bangun itu akan kelihatan. Akan nampak tahan uji atau enggak gitu ya saudara. Tahan api atau tidak, benar ya. Nah, kita lihat membangun itu berbicara apa sih? Kita lihat di dalam Roma 2 ayat 16. Roma 2 ayat 16. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam apa? Hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi gini saudara, fondasinya itu Yesus. Bangunan yang kita bangun setiap hari adalah gini saudara, bagaimana hari ini kita mengarahkan hati kita. Kita drive hati kita saudara. Karena tadi boleh media bantu tampilkan ayatnya lagi. Ya. Yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Jadi apa yang tersembunyi di hati? Hati ini gak kelihatan saudara. Bahkan saya mau bilang gini, hati kita aja gak ngerti nih tentang hati kita gak ngerti. Kadang-kadang buktinya tahu saudara kenapa gak ngerti tentang hatimu? Kadang-kadang saudara bisa iri sama orang. Siapa yang pernah gitu? Saya gitu ya. Padahal di gereja gini, hatiku udah bersih, tahir gitu ya. Hatiku murni. Begitu jalanin kehidupan, kok dia enak sih gitu ya. Itu artinya apa? Saudara nggak tahu hati saudara tuh sebenarnya ya, hati ini sangat menipu kita loh saudara. Hati ini banyak tempat ngumpet-ngumpetnya loh saudara. Orang gak senyum sama kita tersinggung. Benar gak saudara? Jadi bangunan ini sebenarnya berbicara apa? Jaga hati nih tiap hari. Pastikan yang tersembunyi ini yang gak kelihatan mata. Karena yang kelihatan mata baik-baik aja saudara. Kalau orang tanya apa kabar, baik, senyum semuanya. Benar gak saudara? Tapi yang di sini emang ada yang tahu lagi gak baik? Tadi saya bilang kita aja gak tahu kita lagi gak baik. Benar gak saudara? Kita tahunya kita baik-baik saja. Kita gak tahu loh. Di sini tiba-tiba lagi capek misalnya gitu. Makanya kesenggol dikit salah. Benar gak saudara? Ya. Ada yang kesenggol dikit salah, gak boleh disenggol gitu ya saudara ya. Itu kenapa? Karena kita gak ngerti nih hati kita ini loh. Hati kita ini punya banyak rahasianya. Makanya tadi dibilang dia tuh tersembunyi ya. Kita lihat lagi 1 Korintus 4 ayat 5. 1 Korintus 4 ayat 5. Karena itu janganlah menghakimi sebelum waktunya, yaitu sebelum Tuhan datang. Ia akan menerangi juga apa yang tersembunyi dalam kegelapan dan ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Maka tiap-tiap orang akan menerima pujian dari Allah.
Ia akan memperlihatkan apa yang direncanakan di dalam hati. Saudara, kita harus mulai jaga-jaga nih sama hati kita. Karena Yesus sendiri bilang sama murid-muridnya dalam Matius 15 ayat 19, dia bilang gini, dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Dari mana saudara? Dari hati. Tadi saya bilang, kita tiap hari ini tugasnya saudara sekarang, kalau mau bangun bangunan yang tadi tahan uji gitu ya saudara. Mau bangun bangunan yang ketika waktu akan membuktikan dan semuanya baik, pastikan kita bangun bangunan yang baik saudara. Di mana? Ternyata bukan bangunan yang kelihatan, bangunan yang tidak kelihatan. Amin. Kalau mau contoh yang praktisnya kayak gini gitu loh saudara. Kita tuh ngecek hati gitu ya. Aku nih bikin ini buat dilihat orang atau emang karena aku mengasihi gitu loh saudara. Contoh gitu ya. Karena kadang-kadang kita masih lakukan sesuatu cuma biar dilihat. Cuma biar dapat pengakuan. Cuma biar orang bilang gini, ih kamu hebat ya. Supaya kita mau tunjuk, ya bahasanya anak muda, eksis gitu ya. Kita mau tunjukin eksistensi kita gitu ya. Saudara, hari ini yang kayak gitu-gitu tuh orang gak tahu. Tapi hati ini tahu loh saudara. Ya. Saudara baikin orang, saudara mengasihi, saudara bekerja yang baik. Apa yang ada tujuan di sini nih saudara? Karena di luar cuma orang bisa lihat, ih baik ya dia ya, ih hebat ya dia ya. Saudara tapi di sini nih nggak ada yang ngerti loh saudara. Ada loh orang melakukan sesuatu cuma karena buat balas dendam ternyata gitu ya. Cuma buat dapat penilaian, cuma buat buktiin diri. Karena tadi saya bilang karena mungkin iri apa ya saudara, karena kecewa. Saudara, dan kita seringkali nggak ngerti hati kita. Dan yang Tuhan mau kita bangun itu hati ini saudara. Pastikan hati ini bersih. Pastikan hati ini punya tujuan-tujuannya Tuhan gitu loh saudara. Bukan tujuan-tujuannya kita, amin. Bagaimana caranya? Karena Tuhan suruh kita jaga hati ya, amin. Tuhan suruh kita menjaga hati. Bagaimana caranya kita jaga hati kita? Mazmur 119 ayat 11. Saudara mau untuk bangun hatimu tiap hari sebagai bangunan yang tadi tahan uji, amin. Nah Alkitab mengajarkan kita, ya karena kita nggak ngerti hati kita tadi ya, kadang-kadang kita nggak ngerti, kok aku bisa tiba-tiba marah gini ya gitu. Kok aku bisa tiba-tiba cemburu gini ya, kok aku bisa tiba-tiba iri gini ya, kok aku bisa tiba-tiba misalnya apa kecewa gini ya gitu ya saudara. Nah supaya kita jaga hati kita, ya, jadi bangunan yang bagus, yang bahannya baik. Mazmur 119 ayat 11 bilang gini, dalam hatiku aku menyimpan apa saudara? Janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Saudara, hati saudara itu storage, tempat penyimpanan. Handphone zaman sekarang itu tempat penyimpanannya tambah besar. Tapi yang disimpan juga tambah banyak. Benar gak saudara? Ya, foto-foto zaman dulu sama foto zaman sekarang itu megabyte-nya beda saudara. Zaman dulu cuma puluh, ratus gitu ya megabyte. Itu zaman sekarang saudara ribuan. Ya. Makanya saudara nyimpen video bisa tiba-tiba bilang handphone saudara bilang gini, storage full gitu ya. Artinya gini, hidup ini tambah hari yang disimpan tuh tambah banyak saudara. Ini bukan cuma handphone saudara memorinya tambah penuh gitu ya. Yang disimpan ini tambah banyak. Dunia ini hari ini menunjukkan banyak hal. Belum oma-oma, opa-opa ya. Sekarang yang main TikTok bukan cuma anak muda Bapak Ibu. Oma-oma, opa-opa juga main TikTok, main IG gitu ya saudara. Itu tahu gak saudara? Waktu saudara scrolling gitu, itu yang saudara simpen banyak loh di sini. Kelihatannya kita cuma hiburan nih, bukan hiburan saudara. Otak saudara lagi berusaha menyimpan banyak hal.
Banyak informasi, banyak berita di sini saudara. Bisa bayangin gak saudara, ketika yang kita simpen tuh banyak. Tapi Tuhan bilang gini, ketika engkau menyimpan janji Tuhan tadi, dalam hatiku kusimpan janjimu, supaya aku tidak salah, aku gak berdosa. Saudara, ketika hidup ini menuntut kita menyimpan banyak hal gitu ya. Biarlah kita jangan lupa menyimpan janji-janji Tuhan. Karena cuma itu yang buat hati ini tetap lurus saudara. Hati kita gak bisa lurus dengan perbuatan kita, dengan kelakuan kita. Kan firman Tuhan ada yang bilang gini, dengan apa seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih. Artinya kita nih gak bisa saudara jagain kita untuk tetap, saya gak bisa untuk jagain hati saya lurus, bersih. Kalau saya gak simpen janji Tuhan. Saudara gak bisa jagain hati saudara lurus, baik gitu kan. Sekalipun saudara sejarahnya menyatakan saudara adalah orang baik gitu kan. Menurut sejarah, menurut cerita orang, saudara adalah orang baik gitu. Tapi jagain untuk hati saudara tetap baik, itu gak gampang kalau saudara gak simpen janji Tuhan. Amin. Sehingga hari ini di dalam hatiku, aku mau simpen janjimu. Saudara mau simpen janji Tuhan? Amin. Gimana sekarang cara jaga hati lagi saudara? Kita lihat 1 Korintus 2 ayat 13-14. Kita mau sama-sama memiliki, kita mau bangun bangunan yang baik, yang tahan uji ya. Yang tadi suatu hari semuanya akan dinyatakan, ditunjukkan dan saudara ternyata bangunan saudara kuat. Amin. 1 Korintus 2 ayat 13 dan 14. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia tetapi oleh roh. Jadi gini saudara, ngomongin hati adalah gini, kita yang milih mau diajarin oleh hikmat manusia atau roh. Hikmat manusia itu ada di mana? Hikmat manusia itu kadang-kadang ada di pikiran kita sendiri nih saudara. Apa yang dunia ini ajarkan, apa yang sosial media ajarkan. Saudara, sekarang gini, kita yang pilih, kita mau pilih apa yang diajarkan oleh hikmat manusia atau oleh roh. Ayat 14 bilang gini. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah. Manusia duniawi itu bukan orang di dunia yang gak kenal Yesus, enggak. Manusia duniawi itu nih daging kita nih saudara. Coba cubit tangannya, ada enggak? Masih ada daging saudara? Atau udah gak ketemu dagingnya gitu kan? Kayaknya udah gak ada nih Pak, udah roh gitu ya. Ini kan masih daging nih saudara. Manusia duniawi ini normalnya, wajarnya gak bisa terima yang berasal dari roh Allah. Kenapa? Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Dan ia tidak dapat memahaminya. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Saudara kalau mau jaga hati, ya supaya hati kita bagus, lurus, ya tadi isi dengan janji Tuhan. Nah sekarang yang kedua adalah gini saudara, mulailah nilai semua secara rohani. Ada banyak hal yang saudara gak bisa ngerti dengan pikiran jasmani saudara. Tapi mulai nilai itu secara rohani. Rohani pastinya yang Alkitab bilang ya. Oh Tuhan lagi buat aku lebih sabar. Tuhan lagi buat kasihku lebih besar. Tuhan lagi buat aku untuk belajar mengasihi gitu. Saudara bisa gak nilai semua kejadian hari ini secara rohani? Karena sulit memang susah gitu loh saudara. Karena kita punya mata nih saudara. Dan mata ini akan mulai menilai semuanya. Ya. Mata saudara tuh tajam loh. Mata saudara langsung gini. Mimbar ini tingginya berapa? Kira-kira mimbar ini mahal atau murah gitu ya saudara ya. Harganya berapa? Mata kita nih cepet loh. Lihat teman kita, tahu aja apa yang baru gitu kan. Ih sepatunya baru gitu kan. Kok bisa gitu ya saudara? Karena kita kan punya mata gitu ya. Ih kamu rambutnya baru gitu. Ih kamu gini gitu ya. Saudara kita gampang loh nilai semua secara jasmani.
Termasuk lihat diri kita sendiri nih, kita kebanyakan nilai secara jasmani. Udah umur segini, apalagi saudara. Udah tanggal segini, itu nilai secara jasmani loh saudara. Apalagi saudara. Ya. Uang di bank saudara gitu ya. Pokoknya semua dalam hidup ini, saudara bisa nilai semuanya secara jasmani. Tapi kita perlu hari ini belajar menilai semua secara rohani. Dan itu yang bikin kita bisa jaga hati kita. Suami, mulailah nilai istrimu secara rohani. Karena kalau kita nilai secara jasmani, kita cuma ketemu dengan istri yang cerewet mungkin gitu ya saudara, apalagi galak gitu. Ya, istri juga sama ya. Kalau nilai suami nilailah secara rohani, jangan secara jasmani. Kalau secara jasmani gini, cuek ya, sibuk melulu gitu ya. Ada aja kesibukannya gitu ya. Saudara, tapi kalau kita nilai secara rohani, oh kita bisa lihat dia ini lagi ngajarin aku banyak hal. Dia ini adalah, firman Tuhan bilang ini, dia ini adalah teman pewaris dari kasih karunia. Coba, kita pernah gak mikir gitu kalau lagi di rumah? Kadang-kadang susah saudara mikir yang kayak gitu tuh. Ya. Nilainya gampangnya semua secara jasmani aja gitu ya. Anak-anak kita gampangnya nilainya secara jasmani. Kok dia gak pinter sih kayak temennya? Kok dia gak bisa ini, dia belum bisa ini, belum bisa itu. Saudara nilai dia secara rohani, nilai dia apa rencana Tuhan dalam kehidupannya. Amin. Anak-anak juga sama, nilai orang tua secara rohani. Mamaku, orang tuaku dikasih umur panjang sama Tuhan, berarti ada maksud Tuhan nih. Ada tujuan Tuhan nih. Kira-kira Tuhan mau bikin apa ya? Amin. Mulai nilai semuanya secara rohani saudara. Amin. Ini mungkin hal yang sederhana, 2 hal ini aja saudara. Tapi biarlah kita bangun hati kita setiap hari. Amin. Kesimpulan, kita lihat Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Kan kita lagi ngomong, kita nih lagi bangun-bangunan ya saudara hari ini dalam kehidupan kita. Kolose 2 ayat 7 bilang gini, hendaklah kamu berakar di dalam dia, Kolose 2 ayat 7, dan dibangun di atas dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Saudara renungin ayat ini bentar deh. Hendaklah kamu berakar dalam dia, nih fondasi nih, dan dibangun di atas dia, nih fondasi. Bukan di atas yang lain ya saudara ya, di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh, artinya gini, bangunan kita tiap hari harus tambah kuat saudara. Amin. Tambah teguh tiap hari dalam apa? Iman. Dan ternyata iman itu timbul dari apa? Dari pendengaran, apa yang diajarkan kepada kita. Apa yang kita dengar setiap hari. Pewahyuan yang kita terima setiap hari. Dan hasilnya apa saudara? Hati melimpah dengan ucapan syukur. Hati ini enggak tadi cemburu, iri. Kok dia gitu, kok aku gini. Kok dia doanya dijawabnya cepat, kok aku dijawabnya lama. Kok dia bahagia, kok hidupku kayaknya enggak bahagia. Saudara hari ini ukuran saudara tahu bangunan saudara tuh kuat apa enggak. Hatinya kita tuh ada syukur apa enggak gitu saudara. Kalau hati kita apa-apa bersyukur gitu, lihat orang bersyukur. Saudara berarti gini, bangunan saudara udah bagus tuh. Ya. Oke, amin. Kita lihat lagi sekarang dari Efesus 2. Saudara percaya bahwa kita nih dalam hidup ini perlu tuntunan Tuhan. Efesus 2 ayat 20 sampai 22. Makanya kita perlu firman Tuhan. Karena kita gak bisa jalan sendiri. Tadi saya bilang hati ini harus ketemu tuannya saudara. Kalau enggak hati ini akan belok-belok gitu loh saudara. Makanya kita perlu arahan, kita perlu tuntunan. Saudara perlu firman Tuhan, perlu dengar firman, amin. Perlu kita menerima kebenaran, amin. Kenapa? Karena itu yang bisa mengarahkan hati ini untuk membangun semuanya. Besok saudara mulai bangun lagi bisnis saudara.
bangun lagi karir saudara, bangun lagi anak-anak saudara, bangun lagi keluarga saudara, pernikahan saudara. Kalau hatinya ini nggak benar saudara, yang kita bangun itu nanti bahannya nggak bagus gitu loh saudara. Amin. Nah sekarang dibilang gini, Efesus 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Rasul dan nabi di sini kasih tuntunan saudara, kasih arahan. Kasih blueprint, kasih gambar besarnya Tuhan untuk kehidupanmu tuh seperti apa. Dan nabi dia akan kasih tuntunan, oke lakukan ini, ayo kita sekarang mulai kerjakan yang ini gitu ya saudara. Dengan siapa? Dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru, ayat 21. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, wow. Rapih tersusun menjadi apa? Bait Allah yang kudus di dalam Tuhan, ayat 22. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Saudara percaya bahwa saudara lagi dibangunkan hari ini? Amin. Menjadi apa? Tempat kediaman Allah di dalam roh. Karena bangunan ini gak kelihatan mata, jadi hari ini gak ada yang tahu udah lantai berapa nih bangunan saya. Udah sebesar apa nih bangunan saya, gak ada yang tahu saudara. Ada yang tahu sini bangunannya? Jangan ada yang gini ya, aku lebih rohani dari kamu. Wih. Kata siapa kamu lebih rohani? Aku kenal Tuhan, kamu gak kenal Tuhan. Gak bisa gitu saudara. Karena bangunan itu gak kelihatan mata loh. Saudara gak tahu orang yang mungkin sederhana duduk di pojokan ternyata bangunannya dia gede banget gitu kan. Gak ngerti kita dalam hidup ini. Tapi tadi bangunan itu cuma bisa akan dinilai dengan apa? Satu tadi, api. Mungkin api bisa berbicara dengan masalah hidup, dengan pergumulan. Cuma itu doang yang bisa uji bangunan kita. Dan kita gak pernah tahu bangunan kita hari ini udah sebagus apa. Bener? Ada yang tahu? Pernah lihat rumah rohaninya di sini? Kan enggak. Kalau rumah jasmani kelihatan saudara, lantainya marmer, temboknya ini gitu kan. Jendelanya begini, gentengnya begini. Itu rumah jasmani. Rumah rohani gak kelihatan. Tapi satu hari rumah rohani itu cuma akan diuji dengan yang namanya api. Pastikan rumah rohani kita adalah rumah yang kuat. Fondasinya kuat, bahan bangunannya, bahan pembangunnya juga bahan yang kuat. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama.